Untuk Prof. Khoswar, apakah Prof. Khoswar masih bergabung di sini, Prof? Ya, saya ada, hadir. Baik, Prof. Jadi pertanyaan pertama itu adalah, mohon konfirmasi, ketika seorang diangkat menjadi auditor halal, adakah mereka disumpah jabatan sehingga terhindar dari auditor halal ecek-ecek, Prof? Jadi apakah ada sumpah jabatan untuk auditor halal? Mangga, Prof. Baik, jadi selama ini memang secara resmi tidak seperti disumpah seperti pengangkatan pejabat, enggak ya. Tetapi kemudian kalau auditor halal itu ada etika, ada kode etik. Kode etik auditor yang harus harus dipatuhi. Nah, itu ada kode etiknya. Dan yang kedua, ketika rekrutmen auditor itu juga perlu dilihat integritasnya. Itu oleh yang waktu rekrutmen dia dilihat dulu integritasnya. Jadi memang tidak hanya kemampuan akademis atau kompetisi, tapi juga integritasnya juga menjadi perhatian ketika auditor itu rekrut. Itu saya kira. Jadi memang ada kode etik tertentu ya, Prof ya, untuk auditor. Seperti tidak ada misalnya sumpah jabatan di situ. Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Khoswar. Berikutnya adalah pertanyaan untuk Dr. Sucipto. Untuk mengkonsumsi produk halal, hidup menjadi berkah. Sangat setuju, Pak. Yang saya ingin minta komentar, dimensi keberkahan itu sebatas keluarga atau skop yang lebih luas seperti negara. Monggo kepada Dr. Sucipto untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena waktunya terbatas, saya akan coba jawab secara singkat. Ya, keberkahan yang ada di kelompok atau pribadi atau komunitas yang melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi halal akan ada tidak hanya pada sisi pribadi, tapi juga bisa pada sisi-sisi yang lebih luas, yaitu sampai sisi negara. Memang kalau semuanya menerapkan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi halal. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jadi bukan hanya ke individu saja, dokter ya, tapi juga hal yang lebih luas keberkahan itu akan. Baik, terima kasih atas jawaban singkatnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, kemudian ini kita banyak sekali pertanyaan di chat seperti ini. Mudah-mudahan waktu sempat untuk dijawab semuanya. Baik, yang ketiga itu adalah bagaimana solusi agar produk halal, higienis, tentu halal ini dalam hal halalan thayyiban, dapat sampai kepada konsumen dan bersifat legal. Misal di Vietnam sulit dapat produk halal, tetapi sertifikat produk halal ada yang dikeluarkan oleh lembaga akademis sehingga dapat mengatasi permasalahan bagi muslim. Ini tidak ditujukan kepada siapa pembicara, mungkin keempat pembicara dapat menjawab pertanyaan ini. Silakan, mungkin saya persilakan kepada Prof. Khoswar terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini, Prof. Maaf, saya tadi sinyalnya terganggu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana solusi agar produk halal, halalan thayyiban ini dapat sampai ke konsumen dan bersifat legal. Misal di Vietnam sulit dapat produk halal, tetapi sertifikat produk halal ada yang dikeluarkan oleh lembaga akademis, sehingga dapat mengatasi permasalahan bagi muslim. Maaf, saya dapat gangguan sinyal. Mungkin teman yang lain membaca dan nggak dengar jelas saya tadi. Ini ada instabil di koneksi saya, tidak stabil. Ya, saya coba mungkin Mas Cipto dulu, Pak Cipto dulu menjawab barangkali. Ya, saya kira ya produk halal dan jaminan produk halal itu selama dia bisa didistribusikan ke konsumen dan label halalnya atau jaminan halalnya itu terpercaya, maka pada saat dia sampai ke konsumen, dia pasti akan bisa memberikan jaminan yang sebenarnya kepada konsumen. Nah begitu. Asalkan proses mengeluarkan jaminan halal di awal itu benar. Nah begitu kira-kira.
halalnya, jaminan halal. Agak putus-putus ya? Ya, Ya, sinyalnya. ya mungkin. Saya tuliskan pertanyaannya di share screen. Apakah Prof. Khoswar bisa membaca? Oh, belum kelihatan. Belum kelihatan tulisannya. Baik, sebentar. Enggak, Prof. Oh, halal yang dapat sampai ke sungai dalam sifat legal, tapi kalau ada yang oleh lembaga akademis sehingga dapat nanti suci ada halal hukum sampai ke konsumen dalam sifat legal, misalnya ya, jadi saya kira memang kalau bagaimana sampai ke konsumen, bentuknya tentu sosialisasi ya. Kalau di LPPMI setahu saya, itu ada namanya jurnal halal. Nah, jurnal halal itu juga di samping ada tulisan ilmiah populer di sana, juga menyampaikan produk-produk apa saja yang sudah mendapatkan sudah halal dari LPPMI. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah pada label dan logo. Jadi kalau label dan logo halal LPPMI itu ada logo MUI, kemudian ada nomor sertifikat. Jadi bukan hanya sekedar tulisan halal. Maka kemudian kalau kita melihat logo halal MUI, ada nomor sertifikat juga di sana, maka kita bisa percaya itu memang sudah dapat dipercaya itu memang sudah mendapatkan segala dari MUI. Tapi kalau tulisannya halal sendiri itu memang diragukan. Nah, di luar negeri saya kira juga ada lembaga-lembaga sertifikat halal ada luar negeri. Di Vietnam juga ada satu lembaga yang saya tahu di Ho Chi Minh ada. Kemudian di Australia apalagi kalau kita pergi belanja di supermarket di Australia itu sudah banyak produk-produk yang disertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi di Australia dan itu ada logo-logonya di sana. Saya kira tidak ada masalah. Memang di negara-negara yang tidak ada orang atau minoritas Muslimnya atau tidak orang Islamnya memang agak sulit untuk mendapatkan. Tetapi kita gembira juga bahwasanya ini peluang ekspor bagi Indonesia ini. Ya, jadi Indonesia yang punya suka halal atau produk halal bisa mengekspor ke negara-negara yang memerlukan halal, tetapi mungkin di sana tidak ada lembaga suka halal dan sebagainya. Itu potensi peluang ekspor bagi Indonesia sesungguhnya sebenarnya. Ya, gitu saya kira Mas Roni. Jadi mood Pak Roni. Ya, aku lupa. Baik, dari Dr. Isa, apakah ada tanggapan atau jawaban dari pertanyaan ini? Pak Ihsan? Pak Ihsan sepertinya masih ini ya, masih di Munas. Baik. Gak apa-apa. Mungkin kita lanjut ke Dr. Pak Chandra. Bagaimana Pak Chandra terhadap tanggapan seperti ini? Pak Chandra, apakah masih bergabung di sini? Baik, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Khoswar kembali. Ya. Saya tuliskan di kolom ini, Prof. Bagaimana LPH menyikapi ketidakadilan dari efek Omnibus Law ini? Solusi menyikapi perbedaan cara pandang dari yang disampaikan Pak Chandra dari diterbitkannya Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Jaminan Halal pada Undang-Undang Ciptaker. Baik. Pertama, bagaimana LPH menyikapi ketidakadilan dari efek Omnibus Law ini? Nah, ini tadi, memang LPH pada posisi yang lemah sih sebenarnya. Karena tadi ada ancaman itu, kalau seandainya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu tertentu, maka kemudian dia terkena sanksi administrasi. Nah, kami ini memang dituntut nih, integritas LPH dituntut ini. Jadi ya, kalau LPH-nya berintegritas, pasti dibiarkan aja, silakan aja. Kalau memang tidak bisa memenuhi persyaratan itu halal, ya nggak bisa diteruskan. Kan begitu. Ya risikonya nanti dapat sanksi administrasi dari BPJPH ya. Kemudian bagaimana solusi menyikapi perbedaan cara pandang ini? Jadi ya
Saya kira memang undang-undangnya sudah ditandatangani ya, walaupun sebenarnya itu kan semua orang juga tahu itu undang-undangnya buru-buru dan juga tidak mengajak stakeholder dalam buat undang-undang tersebut, semua serba cepat dan sekarang ditangani. Harapan kita adalah kepada aturan turunnya. Ya kalau kita bisa ubah undang-undangnya bagus, misalnya ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, atau ditunda, ya ditunda nggak mungkin juga datang dari presiden. Paling-paling kita berharap kepada aturan-aturan turunannya supaya tidak melanggar prinsip halal tadi. Karena ketika itu dilanggar, nah yang rugi sebenarnya pemerintah juga. Ya kalau misalnya umat tidak percaya kepada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPPH, kan nggak ada gunanya juga sertifikasi itu kalau umat tidak percaya. Nah, akan menjadi bumerang bagi pemerintah kalau seandainya dalam aturan turunan pun apa yang menjadi keluhan-keluhan kita seperti yang kita sampaikan dalam webinar ini tidak diakomodasi, maka kemudian umat tidak percaya kepada seperti yang dikeluarkan oleh BPPH. Gitu, Mas. Saya kira itu, Pak Roni. Baik, terima kasih Profesor atas jawabannya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan, mungkin saya persilakan kepada Dr. Ihsan untuk menjawab. Kenapa tidak menggunakan saja aturan label haram, sedangkan kalau tidak berlabel halal maka wajib halal, dan kalau ternyata haram harus dikenai hukuman yang berat. Dr. Ihsan, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Lagi proses masuk beliau. Oh, lagi proses masuk. Ya, baik, mungkin Dr. Sucipto bisa menjawab. Ya, perdebatan antara label halal atau label haram itu sebenarnya sudah cukup lama. Dalam kondisi yang seperti sekarang, label halal, kita melakukan proses sertifikasi halal, kemudian mendapatkan label halal. Itu kan berbayar juga. Nah, kalau kita lihat label halal, siapa yang nanti akan melakukan proses sertifikasi label haram? Ini dari kacamata kecil saja. Nah, kalau ini diterapkan pada semuanya diwajibkan halal, kemudian yang kecil itu haram, tapi di skop negara yang kuat itu memungkinkan. Tapi pada saat kondisi sekarang yang seperti ini, label haram itu akan sulit itu diterima. Nah, begitu. Karena siapa yang mau melakukan sertifikasi berbayar untuk mendapatkan label haram? Itu secara teknisnya agak sulit untuk kondisi sekarang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bentar. Baik, ini dikarenakan waktu yang sudah waktu boleh saya tidak ikut bisa menjawab ini? Ya, silakan Pak Profesor. Ya, jadi gini. Jadi yang namanya sertifikat yang kemudian jadi label atau logo itu kan melewati proses pemeriksaan, gitu ya. Jadi pemeriksaan atau pengujian atau ujian itu berlaku untuk manusia juga. Jadi kalau misalnya anak sekolah, ini memang diskusinya udah lama ini, bahwasannya yang haram itu sedikit, yang halal itu lebih banyak. Karena itu kenapa tidak dibuat sertifikat haram, katanya kan begitu. Nah sekarang saya ambil ngajak berpikir begini aja. Kalau di anak sekolah, ya kan yang tidak lulus kan juga lebih sedikit dibanding yang lulus. Maka kemudian bagaimana kalau seandainya surat tanda tamat belajar atau ijazah kita tidak berikan kepada yang lulus, tapi kita berikan tanda tidak lulus kepada yang tidak lulus. Nah, itu kan logikanya kan kebalik itu. Nggak masuk akal kan logika seperti itu. Itu dari segi logika nggak masuk akal, ya. Yang kedua, nah tadi Pak Cipto sudah sampaikan, ketika kita misalnya memeriksa hal yang syubhat, apakah itu halal atau haram? Kan kita tidak tahu apakah itu halal atau haram sebelum kita periksa. Maka kemudian ketika kita periksa kan sama juga seperti sekarang. Cuma beda aja kalau kita periksa, kita keluarnya sertifikat halal, kemudian kalau yang satu lagi kita periksa keluarnya sudah haram. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh juga. Tetap kita harus periksa gitu. Tetapi logikanya yang keliru itu. Karena logikanya yang lulus itu yang dapat sertifikat, bukan yang tidak lulus. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya, Profesor. Ini Pak, boleh klarifikasi sedikit Pak, ya. Jadi kalau jadi yang saya maksud bukan yang orang tahu bahwa itu barang produksinya itu haram terus kemudian menilaikan mengikuti proses sertifikasi lalu bayar, bukan begitu. Tapi kalau dia jadi gini, mestinya aturannya itu ya, karena yang banyak itu kan yang halal. Nah, orang-orang yang
memang dia tidak yakin barang itu halal, dia yang mendeklar aja, nggak usah disertifikasi, dia deklar barang saya ini haram loh. Itu saya lihat di Brunei itu ada toko ya, ada restoran gitu, dia pasang itu di depannya itu toko restoran ini menyediakan makanan bukan untuk Muslim, gitu aja. Berarti itu haram kan isinya kan ya, mungkin ada babinya, ada apanya terserah. Nah, sementara itu kalau yang lain yang tidak ada labelnya ya, itu harusnya diasumsikan itu halal. Kalau dia punya barang haram terus dia tidak mendeklar bahwa itu haram, lalu ketangkap, ya itu baru dihukum gitu. Karena banyak Pak kalau kita beli singkong rebus di pasar yang nggak ada label halalnya kan, nggak mungkin lah orang jualan singkong rebus disuruh sertifikasi halal kan ya. Kan nggak berarti singkong rebus itu nggak jelas, subhatan nggak juga ya. Nah itu sama saya gitu. Jadi sertifikasi itu hanya diperlukan bagi orang yang ragu-ragu aja ya. Kalau dia yakin ya sudah. Tapi kalau yang tahu bahwa itu haram, declare aja ini haram, udah selesai gitu kan. Tapi kalau yang tidak berlabel ya, tidak berlabel kok ternyata itu haram, dia dihukum. Ada ancaman, jadi orang khawatir dia. Kalau dia yakin barangnya halal ya udah nggak apa-apa ya. Cuma kalau dia ternyata nipu itu baru dia dihukum gitu ya. Kalau semuanya harus wajib sertifikasi halal kan mahal sekali dan nggak mungkin itu. Ya. Itu aja, makasih. Baik. Boleh saya jawab? Ya, monggo Prof. Mungkin ya, jadi Pak Fahmi mungkin tidak mengikuti dari awal dari presentasi saya. Jadi hadisnya kan begitu. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Betul tadi. Kalau yang haram dia deklar haram ya sudah jelas. Yang halal seperti rebus singkong juga halal, silakan aja, nggak perlu juga sertifikasi. Justru yang perlu disergai adalah yang syubhat. Dan menurut hadis tadi yang syubhat itu lebih cenderung kepada yang haram. Dan kemudian agama juga mengajarkan kalau kita ragu-ragu tinggalkan. Nah, untuk itu yang syubhat itu yang perlu disertifikasi. Adalah terlalu naif kalau kita menganggap yang syubhat itu halal. Justru kalau hadis tadi mengatakan yang syubhat itu harus diduga haram. Kalau udah hadis tadi, baca hadis tadi tuh. Jadi duganya yang syubhat itu adalah cenderung kepada yang haram, bukan cenderung kepada yang halal. Maka kemudian kita perlu membuktikan dia halal melalui proses sertifikasi. Apalagi itu adalah produk industri. Produk industri itu ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan penolong, ya. Itu banyak sekali potensi-potensi masuknya bahan haram kali. Nah, barangkali Pak Fahmi perlu nanti ngikutin kuliah saya atau mengikuti pelatihan di Halal Center, saya bisa jelaskan bagaimana potensi masuknya bahan yang haram dalam produk industri yang kemudian menjadikan produk itu menjadi barang yang syubhat. Nah, ketika barang itu syubhat, maka dia harus ditinggalkan menurut hadis tadi. Dan dia harus membuktikan dia halal melalui proses sertifikasi halal. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Khosor atas tambahannya. Diskusi yang cukup bagus di akhir sesi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sucipto, Pak Chandra, dan juga Dr. Ihsan atas materi-materi yang sudah diberikan. Saya juga mohon maaf kepada para peserta yang saya tidak bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ini cukup banyak sebenarnya pertanyaannya, lebih dari 10 pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu kita juga yang terbatas, sehingga saya tidak bisa menyampaikan pertanyaan tersebut kepada para pembicara. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, kita bisa menyampaikan pertanyaan dan juga bisa diberikan jawabannya, baik melalui tertulis maupun mungkin nanti bisa media yang lainnya. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan terlebih dahulu sedikit kesimpulan bahwa sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi, membuat atau mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang halal. Dan tentu saja kewajiban kita untuk kemudian memastikan bahwa apa yang kita makan dan apa yang kita gunakan itu adalah halal juga. Nah, pemerintah saat ini sudah membuat undang-undang jaminan halal dan juga Omnibus Law yang memang masih perlu banyak perbaikan atau perlu sedikit ada kekurangan-kekurangan yang harus kita kawal sehingga undang-undang tersebut bisa kemudian benar-benar memproteksi kita atau menjamin kepada kita bahwa apa yang kita konsumsi ini adalah hal-hal yang haram. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para pembicara kita hari ini, Prof. Khoswar, Dr. Sucipto, Dr. Ihsan, dan juga Pak Chandra Purnawirawan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC